Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang masalah salatul Jum'ah, salat daripada salat Jumat. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu syarat daripada orang yang wajib Jumat, yang wajib orang salat Jumat, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan sekarang tentang syurutus sihhatil Jum'ah, syarat daripada sahnya salat Jumat. Jadi kalau kita ini sudah wajib salat Jumat, kita orang Islam, orang balik, berakal, sehat, kemudian kita orang merdeka, kemudian kita orang yang tinggal mukim, apalagi penduduk asli, dengan syarat-syarat yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, maka wajib bagi kita untuk salat Jumat. Karena salat Jumat ini dilaksanakan dengan cara berjamaah, maka resiko sah dan tidak sahnya ini ditanggung oleh semuanya. Nah, oleh karena itu, untuk pelaksanaan salat Jumat ini sah semuanya, maka diperlukan syarat daripada sah salat Jumat itu. Apa itu syarat-syaratnya? Nah, syarat-syarat sahnya salat Jumat itu ada 6. Yang pertama, dilaksanakan salat Jumat itu di kampung halaman, yaitu di tempat yang tidak boleh bagi orang musafir untuk melaksanakan salat qashar di tempat itu. Jadi orang yang melaksanakan salat Jumat, orang-orang yang melaksanakan salat Jumat itu pelaksanaannya adalah di kampung itu, di daerah itu. Tidak boleh umpama, mohon maaf, kita satu kampung umpama nih, RT berapa ini, atau satu kelurahan, kemudian ngungsi kemana begitu, ya, ngungsi kemudian tinggal di situ sementara di satu tempat itu, lalu melaksanakan sholat Jumat di situ, atau semuanya pada camping begitu ya, camping di satu daerah, tak di situ tempat tinggal sementara, camping dalam seminggu atau apa, kemudian melaksanakan salat Jumat di situ, itu tidak bisa. Jadi nanti kalau yang di sana itu nanti bukan salat Jumat, tetapi pelaksanaannya salat zuhur saja. Nah, jadi salat Jumat ini mesti dilaksanakan di satu kampung. Tidak boleh penduduk kampung itu meninggalkan kampungnya semuanya, kemudian melaksanakan salat di tempat lain. Ya, membuka lahan baru, membuka daerah baru, tidak bisa. Nah, ya, atau semuanya pergi ke hutan begitu, satu kampung, kemudian salat Jumat di hutan tadi, tidak bisa. Nah, itu syarat pertama. Maka tidak wajib salat Jumat yang dilaksanakan di kapal, menurut madzhab Imam Syafi'i ya. Nah, di kapal itu kan umpama ada orang naik kapal ke Surabaya, lalu apa? Lalu mereka satu kapal itu mungkin isinya sampai 2.000 orang dan sebagainya, atau 1.000 orang umpama, lalu melaksanakan salat Jumat di atas kapal situ, tidak wajib. Kenapa? Karena yang di kapal itu rata-rata semuanya orang musafir. Orang musafir tidak wajib salat Jumat. Nah, ya, jadi seperti itu. Apalagi salatnya di kapal, kapalnya bergerak lagi.
Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada salat Jumat, tetapi mereka-mereka itu nanti melaksanakannya salat zuhur saja. Kemudian yang kedua berjamaah. Karena salat Jumat ini sepakat para ulama wajib dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau ada orang salat Jumat melaksanakan salat Jumatnya sendiri, tidak sah. Jadi mesti berjamaah. Imamnya niat jadi imam dan makmumnya niat menjadi makmum. Itu wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga, syarat sah Jumat yang ketiga adalah 40 orang laki-laki yang mereka semuanya itu adalah orang merdeka, orang balik, penduduk kampung setempat. Semuanya 40 orang ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i 40 orang. Sekurang-kurangnya. Kenapa 40 orang? Kita sudah pernah bahas. Berapa kali kita sudah bahas ya, diambil 40 orang itu dikarenakan karena di saat suatu ketika maksudnya Nabi melaksanakan salat Jumat dengan sahabat, dan ketika Nabi berkhutbah tiba-tiba datanglah orang-orang pedagang dari luar, dari negeri Syam dan lain sebagainya, datang ke kota Madinah. Orang-orang pasarnya ya, kafilah dagang ini kan kalau datang tuh rame. Jadi mereka rombongan datang, jadi membawa macam-macam bahan makanan, bahan kebutuhan sehari-hari dari negara lain dibawa ke kota Madinah. Ketika khalifah dagang ini ya, kafilah dagang ini datang dengan suara yang ramai ya supaya mengumpulkan orang, tiba-tiba semua sahabat rata-rata keluar dari masjid tadi menuju ke pasar. Kenapa? Karena ingin belanja itu. Takut kalau seandainya terlambat nanti barang habis. Nah, ketika mereka pada keluar tinggal 40 orang saja. Tertinggal 40 orang daripada sahabat yang bersama Nabi di dalam masjid tadi. Lalu turunlah ayat dalam surah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kalian orang beriman, apabila kalian diajak untuk salat Jumat segera datang. Tinggalkan jual beli, itu lebih baik buat kalian. Nah, kemudian ayat ini disampaikan kepada orang-orang, kepada sahabat yang tadi pergi menuju pasar kaget tadi ya. Menuju pasar kaget. Mendengar ayat itu semua sahabat langsung kembali ke masjid lagi. Padahal mereka sudah keluar. Yang tertinggal di masjid itu 40 orang dan Nabi tidak berhenti dalam khutbahnya. Ini dalil dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa 40 orang sekurang-kurangnya pelaksanaan salat Jumat. Kemudian yang kedua, 2 khutbah dan 2 rakaat salat Jumat itu semuanya dikerjakan di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Tidak boleh umpama sedikit saja, walaupun sedikit saja keluar daripada waktu Jumat. Khatib umpama berkhutbah alhamdulillah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah itu sebelum masuk waktu salat Jumat, maka salat Jumatnya semuanya tidak sah. Jadi melaksanakan khutbah Jumat, ini 2 khutbah Jumat dan juga melaksanakan 2 rakaat Jumat, ini 2 rakaat salat Jumat itu semuanya wajib dilaksanakan di waktu Jumat. Permasalahan kita di Indonesia pada umumnya itu adzan sebanyak 2 kali. Adzan sebanyak 2 kali. Walaupun mungkin di antara kita ada yang adzan sekali. Di sini berapa kali adzan? 1 atau 2? 2 kali. Kalau nggak salah pernah sekali cuma dulu ya. Pernahkah sekali adzan aja dulu?
2 kali ya. Sudah berapa tahun di sini? Sudah lama ya. Ya, ala kulli hal. Nah, adzan kita 2 kali itu semuanya rata-rata adalah setelah masuk sholat Jumat. Jadi ketika masuk Jumat, seperti halnya waktu zuhur, tit adzan. Ini adzan pertama dan adzan kedua itu setelah masuk Jumat. Otomatis dipastikan khutbah Jumatnya dilaksanakan juga di waktu Jumat. Ini di waktu zuhur itu. Pasti sudah itu insya Allah. Nah, yang jadi masalah juga, maksudnya bukan jadi masalah ya, perbedaan pendapat. Kalau di Timur Tengah, khususnya di Mekah Madinah nih ya, Mekah dan Madinah khususnya, itu memang adzan 2 kali. Di Mekah dan di Madinah itu adzan 2 kali, sama dengan kita. Cuman bedanya kita di sana itu nggak pakai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, nggak ada. Jadi mereka cukup 2 kali adzan. Nah, 2 kali adzan ini waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Adzan pertama itu setengah jam sebelum masuk waktu Jumat. Jadi kalau kita sekarang Jumat jam 12 umpama ya, setengah 12 di sana sudah adzan duluan. Jadi sebelum masuk waktu. Nah, kemudian adzan kedua itu ketika sudah masuk waktu. Jadi khatibnya naik ke atas mimbar, ngucapin salam, setelah itu masuk waktu zuhur adzan. Ya, ini bedanya di situ. Memang ada 2 pendapat ya masalah adzan 2 kali di waktu Jumat itu. Nah, tapi menurut mazhab kita Syafi'i, pertama dan kedua itu dua-duanya adzan tadi masuk setelah semuanya itu masuk daripada waktu Jumat. Tapi pendapat yang lain seperti Mekah dan Madinah dan rata-rata di Timur Tengah rata-rata itu adzan pertama setengah jam sebelum masuk waktu Jumat, kemudian adzan kedua adalah setelah masuk Jumat. Ya, yang jadi problem di kita ini, di sekitar kita, ada orang mengumandangkan adzan Jumat itu cuma sekali. Tempat kita ini ada orang menggunakan Jumat, adzannya cuma sekali. Nah, umpama di daerah kita ini ada orang yang sholat Jumatnya adzan sekali. Ternyata adzan Jumat ini, yang pertama ini, sebelum masuk waktu Jumat. Lalu khatib berkhutbah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika khatib membaca alhamdulillah itu umpama sebelum masuk waktu Jumat. Sebelum masuk waktu Jumat. Apa yang terjadi? Maka khutbahnya dan semua salat Jumat yang dilaksanakan di tempat itu tidak sah. Enak ada air teh pagi-pagi. Air teh lebih enak bagi saya. Sebagian masjid ada kopinya. Cuma saya tidak bisa minum kopi. Gak kuat perut saya. Mudah dipaham kira-kira dulu ya problem yang ada di sekitar kita. Baik, kemudian yang kelima, syarat sahnya salat Jumat yang kelima. Ini penting ini. Terutama di sekitar kita ini ya. Apa itu? Salat Jumat itu hanya dilakukan di satu tempat di dalam satu kampung. Satu tempat di dalam satu kampung. Kalau ada di dalam satu kampung dilaksanakan 2 Jumat atau lebih, sedangkan di tempat itu tidak boleh dilaksanakan 2 Jumat atau lebih, atau tidak ada hajat untuk melaksanakan 2 Jumat, 3 Jumat dalam satu kampung, maka yang terlambat selesai Jumatnya, salat Jumatnya itu tidak sah. Diperhatikan ini ya.
Membangun masjid itu tidak boleh banyak-banyak. Maksudnya bangun masjid untuk pelaksanaan salat Jumat itu nggak boleh banyak-banyak. Di dalam kampung masjid itu cuman hanya ada satu masjid, masjid pelaksanaan salat Jumat. Tapi kalau masjid yang bukan untuk pelaksanaan salat Jumat, kalau daerah kita namanya langgar atau musola, itu mau di setiap gang, mau di setiap RT, atau setiap RT itu banyak, seperti ini kan berapa gang, itu nggak apa-apa, boleh. Sekali lagi, membangun masjid untuk pelaksanaan salat Jumat ini tidak boleh banyak, hanya satu dalam satu kampung, masjid untuk pelaksanaan salat Jumat. Tetapi kalau untuk membangun selain masjid untuk salat Jumat, kalau di tempat kita ini namanya langgar dan sebagainya, itu dibolehkan sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Kalau kita ke Mekah, di sekitar Mekah itu ada masjid, tapi masjidnya tidak digunakan untuk salat Jumat. Di dekat Masjid Nabawi itu ada masjid Sayyidina Abu Bakar, ada masjid Sayyidina Ali, ada masjid Ghamamah. Ya, di sekitar Masjid Nabawi itu. Kalau kita datang ke sana, asalkan yang tour leadernya ini paham, mutawifnya paham, kita akan diajak untuk mendatangi masjid-masjid sejarah itu. Tapi masjid-masjid yang di sekitar Masjid Nabawi ini dan masjid sekitar Mekah ini itu tidak digunakan salat Jumat, untuk cuman kadang-kadang sebagai cuman situs saja, atau cuma untuk salat 5 waktu saja, tapi salat Jumat nggak ada. Semuanya terfokus di satu masjid. Nah, itu dulu ya. Nah, kecuali ada hajat, maka boleh membangun masjid lebih dari satu di satu kampung. Boleh membangun masjid lebih dari satu masjid apabila ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh. Bangun masjid ya, kita garis bawahi, masjid untuk sholat Jumat. Kalau masjid untuk sholat 5 waktu, kalau daerah kita namanya langgar atau musola, nggak apa-apa. Nah, oleh karenanya sebenarnya dalam peraturan kita di Indonesia, khususnya Balikpapan, itu sebenarnya nggak boleh bangun masjid untuk salat Jumat kecuali ada izin dari KUA, kaki tangan dari Kemenak. Tapi kita ini terkadang komunitas-komunitas bikin masjid, bikin salat Jumat. Ya, sekarang lihat di kantor-kantor tuh bikin salat Jumat, di bawahnya masjid. Tapi di kantor bikin juga salat Jumat. Tidak boleh sebenarnya itu. Kalau kita menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Banyak di kantor-kantor ini Balikpapan. Nah, gedung-gedung kan di dalam satu gedung itu tidak semuanya yang punya itu. Terkadang ada kantor-kantor lain seperti umpama kantor BRI. Itu tidak semuanya berkantor di BRI itu semuanya Bank BRI aja. Di dalamnya itu ada kantor-kantor yang lain. Ya, seperti di di Mandiri umpama. Tidak semuanya yang bekerja situ orang Mandiri. Di atas itu ada kantor-kantor yang lain. Orang nyewa kantor gitu kan, punya perusahaan, kemudian bikin kantornya di situ. Nah, kemudian sebagian mereka itu tidak mau sholat ke bawah. Karena di kantor itu sudah ada kantinnya, sudah ada semuanya. Lalu akhirnya supaya tidak ribet, bikin ruangan di situ untuk pelaksanaan salat Jumat di situ. Kalau di sekolah Pak? Sekolah. Ya, ini dulu sebentar nanti kita akan bahas nih ya. Sebenarnya begitu, termasuk juga sekolah nggak boleh sebenarnya, kecuali kalau ada hajat. Hajat itu apa? Umpama masjidnya tidak bisa mencukupi lagi, sedangkan penduduk kampungnya banyak. Ya, umpama masjid kita ini kan cuma berapa? 15 kali 15 kurang lebih ya. Ya, kurang lebih ya. 12,5 kali 17. Nah, itu anggaplah gitu ya. Ya kurang lebih 15 kali 15 juga sih.
Ya, 15 kali 15 berarti berapa? 300 ya. 300 meter persegi. Nah, nih. Ini luasnya cuma segini. Penduduknya umpama sampai 2000. Kalau salat Jumat enggak mungkin cukup. Yang lain nanti sampai keluar panas-panasan dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, maka dibolehkan untuk membangun masjid yang baru di satu kampung itu. Walaupun umpama setelah dibangun masjid yang baru, ternyata yang tadi masjid pertama ini penuh, kemudian tiba-tiba karena ada masjid yang baru terbagilah jamaah menjadi berkurang. Itu tidak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya masjid pertama ini belum penuh, banyak yang kosong masih. Lalu tiba-tiba komunitas sana atau mentang di sana ya RT sebelah mentang-mentang di sana banyak orang kaya, kita bangun masjid umpama, bangun masjid. Ini nggak boleh. Dalam madzhab kita Syafi'i nggak boleh. Maksudnya masjid untuk pelaksanaan salat Jumat nggak boleh. Itu salah satu hajatnya. Nah, kemudian mungkin nanti ada faktor keamanan seperti anak sekolah itu kalau dia salat Jumat di luar akan meribetkan gurunya. Faktor keamanan akan susah untuk dijaga. Maka biasanya memang sekolah-sekolah itu melaksanakan salat Jumat di dalam sekolahannya juga. Nah, itu lain masalah. Nanti ada beberapa hajat, tapi kalau tidak ada hajat sama sekali, semuanya damai, tentram, tapi karena kebanyakan duit lalu bikin masjid baru, masjid untuk sholat Jumat ya, ini nggak boleh. Dan berapa banyak di sekitar kita, di Balikpapan khususnya, itu masjid hadap-hadapan. Tidak paham. Jadi ya, dekat-dekatan, banyak sekali. Di Karanganyar itu, di Karang Jawa, satu masjid A nyebrang jalan doang, nyebrang jalan. Ini masjid nomor 1 ya, cuman nyebrang situ jalan sudah masjid B sudah. Nah itu dia, banyak sekali masjid yang dekat-dekatan ini, masjid yang dekat-dekatan, sangat banyak sekali di Balikpapan nih. Bahkan ada masjidnya, saya tidak sebutkan masjidnya di mana. Jadi masjid ini dua, cuman seberang jalan begitu. Dan masjidnya ini dekat-dekatan, cuman seberang jalan. Jadi ketika salat Jumat, pas salat Jumat di masjid pertama salat Jumat, di masjid kedua salat Jumat. Nah kemudian karena mic-nya ini dekat-dekatan ya, umpama masjid pertama nih salat ya, masjid kedua salat juga. Ketika umpama yang kedua ini masjid pertama ini ngucapin Allahu Akbar, ruku. Masjid kedua ini dia pikir jamaahnya imam yang di masjid kedua ruku, Allahu Akbar, padahal masjid kedua ini belum ruku lagi. Itu saking dekatnya suara tadi. Sami Allahu liman hamidah, dipikir masjid yang nomor 2 ini imam yang di masjid kedua sudah sami Allah, ternyata belum. Bingung jamaah, gimana ini? Saking dekatnya mikrofon ini. Itulah kita terjadi daerah kita ini. Ujung-ujungnya tidak lain dan tidak bukan, kalau saya perhatikan, duit juga ujung-ujungnya. Ada nih, saya pernah dengar masjid ini sudah sepakat nih ya, sudah sepakat masjid pertama yang baru dibangun ini, ada masjid pertama ya, masjid kedua yang dibangun ini bersepakat dengan masjid pertama bahwa untuk pelaksanaan sholat Jumat masjid yang lama jamaahnya itu semuanya dipindahkan ke masjid yang baru, masjid kedua yang baru ini. Sepakat itu dulu. Tetapi ternyata pengurus masjid yang lama ini, ya, masjid yang lama ini, mereka itu berpikir, lah, jamaah kita ditaruh ke sana semua, kita ini nggak ada pendapatan. Akhirnya untuk operasional di masjid tadi, kebersihan, bayar air, listrik untuk sholat 5 waktu sehari-hari ini, nggak ada pemasukan, gara-gara duit ribut lagi. Sudah kalau begitu masing-masing bikin masjid. Saya perhatikan itu ujung-ujungnya cuma duit aja masalahnya.
Itu pernah terjadi. Saya sebutkan ada daerah Tenggarong itu. Di daerah Tenggarong itu ada pernah terjadi. Akhirnya sudah kita bikin Jumat sendiri. Nah inilah perlu ketegasan dari pemerintah kita. Tidak boleh sebenarnya membuat masjid di dalam satu kampung lebih daripada satu kecuali ada hajat. Itu harus diperhatikan dulu. Ini masjid untuk salat Jumat ya, bukan salat Jumat. Ya kayak langgar, musala itu silakan saja. Di Banjarmasin tuh. Wah itu langgar tuh sangat banyak sekali. Daerah Martapura mana, di sekitar Masjid Al-Karamah itu banyak langgar. Di dalam pasar ada langgar, di sini ada langgar. Untuk apa? Supaya orang mau salat berjamaah tidak jauh-jauh sampai ke masjid. Cukup dekat situ, tidak jauh dari dia punya usaha. Salat Jumat berjamaah di langgar, kemudian selesai kembali lagi tempat kerjanya. Mudah dipaham kira-kira ini ya. Resikonya, kalau seandainya dalam satu kampung itu ada 2 pelaksanaan salat Jumat atau lebih daripada itu, tapi tidak ada hajat, maka siapa yang terlambat selesai salam, assalamualaikum, maka yang terlambat itu salatnya tidak sah semuanya. Alias mereka wajib untuk mengerjakan salat zuhur. Itu yang resikonya di situ. Ini kita bicara mazhab Imam Syafi'i. Baik, kemudian syarat yang terakhir yang keenam adalah 2 khutbah Jumat itu dilaksanakan lebih dahulu lalu salat Jumatnya. Tidak boleh umpama salat Jumat dulu baru khutbah, tidak boleh. Ya mesti wajib khutbah dulu baru setelah itu salat Jumat. Itu syarat mutlak. Tapi kalau Idul Fitri salat dulu baru khutbah. Nah, kalau salat gerhana ya salat dulu khutbah dulu baru salat. Itu gerhana. Kalau istisqa boleh pilih. Istisqa nih salat minta hujan, boleh salat duluan baru khutbah atau khutbah duluan baru salat. Cuman rata-rata biasanya kalau salat gerhana itu khutbah dulu, salat minta hujan itu khutbah dulu baru salat. Seperti halnya salat Jumat. Cuman itu fleksibel kalau salat minta hujan. Kalau istisqa salat dulu baru khutbah dulu baru salat. Bedanya di situ. Masalah. Para ulama berbeda pendapat tentang bilangan jumlah orang-orang yang wajib menghadiri salat Jumat. Di sini ada 14 pendapat tentang berapakah jumlah jamaah salat Jumat. Kita sebutkan ya. Yang pertama, 1 orang. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hijam. Jadi menurut Ibnu Hijam, pokoknya kalau sudah salat Jumat wajib salat Jumat walaupun dia cuma sendiri. Umpama kalau dia tinggal di satu daerah sendirian, mungkin saja kan ya. Umpama ada orang terdampar di pulau mana begitu, tinggal di pulau itu sendirian, gak ada penghuninya. Ketika Jumat ya dia salat Jumat. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hijam, tapi ini nggak kuat pendapatnya. Pendapat yang kedua 2 orang, yaitu imam 1, makmum 1. Imam 1, makmum 1. Ada pendapatnya Imam An-Nakhi. Dan ini pendapatnya di kalangan Daud Zahiri ya. Al-Zahiri, jadi pendapatnya di kalangan Imam Daud Al-Zahiri. Yang kedua 1 imam 2 makmum. Ini pendapatnya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dan juga Imam Al-Laitsi. Yang keempat 1 imam 3 makmum. Jadi 4 orang semuanya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri. 1 imam 4 makmum. Ini yang saya pakai di pesantren saya. Saya menyuruh anak-anak santri itu salat Jumatnya di pesantren saja. Karena kalau keluar pesantren, masjidnya di kampung di setengah kilo kurang lebih atau 1 kilo.
saya tidak izinkan. Kalau dulu pertama saya izinkan, tapi saya melihat kalau anak-anak ini keluar, ya bagaimana kalau kayak burung lepas dari sangkar, wah kacau semuanya. Kata saya, kalau begini kamu bikin malu Abuya, kamu juga nggak paham masalah begini. Ya, kemudian resikonya besar kalau sholat di luar itu pas waktu corona itu. Kata Abuya, sudah semuanya sholat di pesantren saja. Nah, itu jadi ada hikmahnya waktu corona itu. Sudah pesantren sampai sekarang. Cuman karena di pesantren itu masih anaknya kecil-kecil, banyak yang kecil-kecil, kata saya ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nanti setelah salat Jumat, salat zuhur lagi. Jadi menggabungkan antara dua madhab. Sampai nanti Abuya fatwakan, kata saya, sampai Abuya bilang sudah tidak usah salat zuhur lagi, langsung salat Jumat. Kalau sampai sekarang, karena masih banyak yang kecil-kecil kan ya, umur yang masih belasan tahun, jadi sholat Jumat di pesantren sambil kalian belajar, yang jadi khatib siapa, yang jadi imam siapa, semuanya santri itu semuanya. Habis itu sholat zuhur lagi. Nah, jadi Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri pendapatnya 1 imam 3 makmum. Kemudian yang kelima, 7 orang beserta imam. Ya, jadi 1 imam 6 makmum. Ini pendapatnya Imam Ikrimah. Yang keenam, 9 orang beserta imam, 1 imam 8 makmum berarti ya, pendapatnya Imam Rabi'ah. Yang ketujuh, 1 imam 12 makmum, ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Rabi'ah dalam pendapat yang lain. Jadi Imam Rabi'ah ada 2 pendapat, cuman yang masyhur adalah Imam Malik, 1 imam 11 makmum, 12 makmum ya. Pendapat yang ke-8, 12 orang beserta imam. Nah, kalau tadi Imam Malik itu 13 totalnya. Kalau ini 12 orang beserta imam. Ya, ini 1 imam 11 makmum. Jadi kayak kesebelasan sepak bola aja ya. Apa itu pendapatnya Imam Abu Ishaq. Kemudian yang ke-9, 20 orang beserta imam. Ini pendapatnya Imam Malik dalam riwayat Imam Ibnu Hubaib. Kemudian yang ke-10, 30 orang beserta imam. Ini pendapatnya Imam Malik dalam pendapat yang lain. Jadi Imam Malik itu ada beberapa pendapat ya. Nah, bisa saja dalam satu pendapat itu, satu imam itu berbeda-beda pendapat. Itu boleh. Kemudian yang ke-11, nah ini ya, 40 orang beserta imam. Ini menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini yang kita pakai. Dalilnya kita sudah sebutkan tadi ya. 40 orang beserta imam, ini paling kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang ke-12, 50 orang beserta imam. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam suatu riwayat dan dihikayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya di Mekah itu kan banyak tuh ya. Karena Imam Ahmad itu banyak di Mekah dan Madinah madhabnya. Sekarang yang kita kenal namanya Wahabi. Padahal pendapat pertama adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan jumlah yang banyak, 50 orang maksudnya ya. Kemudian pendapat yang ke-13, 80 orang beserta imam. Ini pendapatnya Imam Mawarzi. Dan yang ke-14 yaitu jamaah yang banyak, sekira-kira tidak bisa lagi terhitung jumlahnya. Kalau sudah terkumpul banyak, tidak bisa lagi dihitung satu-satu. Maksudnya nggak bisa dihitung secara jumlah, harus dihitung satu-satu. Pokoknya kalau kita lihat banyak, oh banyak sudah manusianya, maka dalam kondisi seperti itu sudah boleh melaksanakan sholat Jumat. Cuman kembali, pendapat yang paling kuat adalah jumlah jamaah sholat Jumat beserta imam itu adalah 40 orang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita sambung lagi ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kalau seandainya sholat Jumat itu dalam satu kampung ada 2 atau 3, tapi ada hajat. Apa hajatnya boleh membangun masjid baru? Seperti kita ini kan, sini mana? Sini satu Nurul Ibadah. Ada lagi yang dekat sini masjid? Pipit. Agak jauh sudah itu. Nah, Serindi. Ini apa ini? Pelipis. Oh beda ya, beda gang ya, sudah jauh ya. Ada 2 kilo dari sini? Enggak sampai. 1 kilo?
Nurul Huda. Nurul Huda itu di mana? Pipit, Serindit. Nah, kita lihat nanti. Sebenarnya nggak ada masalah bikin masjid asalkan ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat itu nggak boleh. Nah, kita akan nanti bahas hajat-hajatnya untuk membolehkan seseorang membangun masjid lebih dari satu itu apa. Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup sekian ya. Nah, di pesantren saya ada maulid hari ini, jadi minta izin supaya cepat bisa ke pesantren. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.